Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat horor. Di sini saya kembali akan membawakan kisah bercerita tentang pengalaman seorang salas bernama Denny yang diganggu dan hampir dimangsa oleh makhluk gaib penunggu gunung. Semoga kawan-kawan nanti dapat menikmati ceritanya. Sebelum saya memulai kisahnya, alangkah baiknya kawan-kawan membantu saya dengan like dan subscribe video ini, dan jangan lupa dibagikan ke kawan-kawan yang lain. Tanpa berlama-lama bercincong-cincong di awal, kita langsung menuju ke ceritanya. Check this out. Kisah Denny dan makhluk penunggu lereng gunung. Malam itu, seorang pemuda berumur 23 tahun sedang duduk-duduk bersantai di depan rumahnya. Kenapa malam ini gerah banget ya? Mau turun hujan kali ya? Ucap Denny sambil membakar sebatang rokok. Yah, mana rokok tinggal atu-atunya, gerutu Denny. Tidak berselang lama, tiba-tiba handphonenya berbunyi. Kring. Di sambungan telepon itu terdengar suara seorang ibu-ibu bernama Mariati yang sempat ditemui Denny waktu selesai makan siang tadi. Halo Mas Denny, saya sepertinya berminat mau ngambil motor itu. Kalau saya lihat brosurnya sih, saya suka yang warna merah mas, ucap Bu Mariati. Iya kak Bu, ibu mau beli cash apa dicicil? Tanya Denny ke Bu Mariati. Mereka pun melanjutkan ngobrol, guna memenuhi persyaratan apa saja untuk memproses pembelian motor baru Bu Mariati. Denny seorang sales motor baru yang sudah bekerja 2 tahun di salah satu dealer besar di kotanya. Bu Mariati adalah pembeli pertama di akhir bulan ini. Entah kenapa, tidak seperti bulan-bulan biasanya, penjualan Denny terasa sepi sekali. Waduh, jauh banget ya daerahnya ya, gerutu Denny dalam hati saat dia melihat foto KTP dan alamat Bu Mariati. Keesokan harinya, Denny beraktivitas seperti biasanya. Bu, Denny berangkat dulu ya, ucap Denny ke ibunya. Ya, hati-hati Le, jawab ibunya sedikit keras dari dapur di belakang rumah. Bapak kemana Bu? Denny mau pamit, tanya Denny kembali. Bapak tadi pagi pamit, mau lihat jaring burung yang dipasang kemarin sore, jawab ibunya. Denny pun langsung men-starter motor Honda Supra Fit kesayangannya dan langsung berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Denny pun ikut doa pagi sejenak dan lanjut briefing. Gimana Den? Aktivitasmu kemana hari ini? Kamu bulan ini belum ada masukin konsumen baru loh, tanya Feby, atasan Denny. Masukin kemana Bu? Jawab Denny seenaknya sambil tertawa. Umur Denny dan atasannya ini cuma terpaut 3 tahun. Dan karena udah kenal cukup lama, jadi mereka udah cukup akrab. Ya kamu mau masukinnya di mana? Saut Feby sambil memukul kepala Denny dengan spidol yang sedari tadi dipegangnya. Aduh, iya Bu maaf. Hari ini ada proses motor metik warna merah Bu. Tapi alamatnya di lereng gunung. Ada mobil gak Bu yang bisa ngangkut ke sana? Ucap Denny. Alhamdulillah. Iya kamu proses dulu aja pelunasannya, nanti aku tanyakan ke Pak Hadi, jawab Bu Happy. Jam menunjukkan pukul 2 siang, saat Denny selesai mengisi form aplikasi dan memastikan di rekening kalau unit telah dibayar oleh Bu Mariati. Denny pun segera ke gudang untuk mengecek unitnya, dan setelah itu dia sholat asyar. Den, Pak Hadi tadi pamit pulang, katanya kambingnya di rumah lahiran, ucap Bu Feby sambil menepuk pundak Denny dari belakang. Astagfirullah, ibu ini ngagetin aja. Kalau jantung saya copot gimana? Ibu mau tanggung jawab, gerutu Denny. Hehehe, kalau copot kan tinggal dipasang lagi. Nanti tak bantu masangin deh, jawab Bu Feby sambil tersenyum. Masangin. Emang jantung saya karburator motor. Lagian itu Pak Hadi ngapain sih harus pulang ngurusin kambingnya lahiran? Emang gak dibawa langsung ke bidan aja? Apa jangan-jangan itu anak Pak Hadi
Dari hasil kawin dengan... Celetuk Denny sambil tertawa. Gak usah bercanda terus deh. Terus ini mau diantrinya gimana? Udah ibu input loh sebagai hasil penjualan hari ini. Tanya serius Bu Feby. Jadi, menurut peraturan perusahaan, unit yang sudah lunas hari ini harus diantarkan konsumen hari ini juga. Gimana ya Bu? Saya kan belum bisa bawa mobil sendiri. Nanti kalau mobilnya nyeruduk kambing di jalan gimana? Apa Bu Feby yang cantik ini gak bisa bantu nyetirin saya ke sana? Ucap Denny sambil tertawa cengengesan menatap Bu Feby. Nyeruduk pala kau, ucap Bu Feby ketus. Kamu ini ya paling pinter kalau urusan ngerayu wanita, tapi belum punya pacar. Lanjut Bu Feby sambil ngeplak kepala Denny. Yah, kena lagi deh kepala saya, ucap Denny sambil mengusap-usap kepalanya. Setelah menaikkan motor ke mobil bak terbuka, Denny pun langsung memanggil Bu Feby. Ayo kemon Bu, kita berangkat, teriak Denny. Mereka pun berangkat menuju rumah Bu Mariati. Bu, berhenti sebentar ya, kita beli batagor dulu. Saya belum makan dari tadi siang, ucap Denny. Iya, aku pedesnya dikit ya, balas Bu Feby. Setelah membungkus batagor, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, tikungan itu belok kiri Bu, jalannya agak naik, ucap Denny. Wah, adem banget ya Bu. Kalau kita nginep berdua di sini pasti enak nih. Hawanya cocok, ucap Denny sambil membuka kaca jendela mobil. Enak aja, sembarangan kamu ngomong. Ini jalannya udah bener belum? Ini udah lewat jam 5 loh. Jangan sampai kita nyasar ya, ucap Feby. Udah bener Bu, udah sesuai sama ancer-ancer yang dikasih konsumennya, jawab Denny. Dari jalan aspal yang cukup lebar yang muat 2 mobil itu, mereka memasuki jalan cor yang sudah berlubang di beberapa titik, yang hanya bisa dilewati 1 mobil. Wah, ini kalau ada simpangan mobil bisa repot ini, ucap Feby. Tenang aja Bu, di sini ada saya. Nanti saya angkat mobil ini biar gampang lewatnya, ucap Denny sambil menepuk-nepuk dadanya. Alah, kamu sih cuma ngomong doang yang gede, tapi nyali kecil, tenaga juga kecil, sahut Feby sambil memperlihatkan jari kelingkingnya. Coba kamu telepon Bu Mariati, ini jalannya udah rusak parah, takutnya kita salah jalan, perintah Bu Feby yang merasa agak sedikit khawatir dengan kondisi jalan yang menyempit. Sedangkan di samping kanannya dibatasi langsung oleh jurang yang dalam. Waduh Bu, I'm sorry, sinyalnya hilang. Coba lurus aja Bu, nanti kalau ada orang kita tanya, ucap Denny. Mereka pun lanjut berjalan, dan di kejauhan seperti ada sebuah lampu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bu, berhenti sebentar ya, biar aku turun nanya ke pemilik warung, ucap Denny. Iya Den, jawab Feby. Itu ada orang di warung, kenapa pada diem-dieman ya, gak pada ngobrol. Apalagi sakit gigi ya, batin si Denny sambil berjalan menuju si warung. Pak mau nanya, tahu rumahnya Bu Mariati? Tanya Denny. Mereka cuma diam, hanya melihat ke arah Denny tanpa menjawab. Nah kan bener, ini orang pada sakit gigi, diajakin ngomong malah diem. Mana mukanya pada pucat lagi, kayak muka fans Barcelona habis dibantai Munchen 8-2 semalam, batin Denny. Pak mau nanya, tahu rumahnya Bu Mariati desa Sendang? Tanya Denny kembali. Kamu lurus aja Le, ikutin jalan ini, nanti ada pertigaan ambil kanan. Itu nanti lurus terus ketemu rumah kosong bekas pegawai kehutanan, belok kiri. Nanti ketemu gapura desa Sendang. Tapi hati-hati ya Le, jawab seorang berusaha yang suaranya seperti seorang wanita dari belakang rumah. Oh iya makasih Bu, jawab Denny yang langsung keluar. Saat dia berjalan menjauh dari warung dan menoleh ke belakang, dia melihat kalau di belakang warung itu tidak ada ruangan lain. Jadi langsung ke jurang yang tidak mungkin ada orang di belakangnya. Astagfirullah, terus tadi ibu-ibu jawab dari mana ya?
Gelendotan di tepi warung kali ya? Batin Denny yang langsung merinding. Gimana Den? Kemana arahnya? Tanya Feby. Kembalinya Denny masuk mobil. Iya ini udah bener Bu, lurus saja, jawab Denny. Dia tidak menceritakan kejadian janggal yang dia temui di dalam rumah. Karena setahu dia, jika ada kejadian ganjil atau fenomena gaib di tempat sepi, sebaiknya jangan diceritakan langsung. Takutnya malah membuat rasa takut itu menular ke teman yang lainnya. Mereka pun berjalan dan melewati rumah kosong yang diceritakan ibu di warung tadi. Dan itu tadi di depan rumah kok ada bapak-bapak yang lihatin kita segitunya ya? Kayak nggak pernah lihat orang aja sih, tanya Bu Feby ke Denny. Mungkin dia terpesona melihat kecantikan Bu Feby, hehehe, jawab Denny. Padahal dalam hatinya dia menyimpan rasa takut dan tanda tanya besar. Karena ibu warung tadi bilang rumah dinas itu sudah lama kosong, tidak dihuni oleh siapapun. Dalam hati Denny pun hanya bisa berdoa, semoga diberikan selamat dan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Itu Den gapuranya, rumahnya sebelah mana? Ucap Feby sambil menunjukkan ke arah depan gapura desa Sendang yang terbuat dari kayu tua. Kalau dari gapura sekitar 7 rumah Bu. Nanti di sebelah kanan ada rumah dari papan kayu bercat warna putih biru, balas Denny. Akhirnya mereka pun sampai di rumah Bu Mariati. Dengan dibantu suami Bu Mariati, Denny pun menurunkan motor baru pesanan Bu Mariati dari atas mobil. Gimana Mas Den? Gak nyasar kan? Tanya suami Bu Mariati. Enggak sih Pak, cuma sempat ragu karena jalannya sempit dan sepi banget. Untung aja ada warung sebelum rumah kosong tadi. Terus nanya ke bapak-bapak yang di sana, jawab Denny. Sejenak Bu Mariati dan suami pun saling tatap. Warung yang mana ya Mas Den? Dari jalan raya yang di sana tadi sampai masuk ke desa ini itu nggak ada warung. Desa ini satu-satunya desa yang ada di sini, ucap Bu Mariati yang sedikit cemas dengan apa yang telah diceritakan Denny. Iya bener kok Bu, warungnya kecil. Saya juga lihat, saut Feby. Ya udah, lupakan dulu warungnya. Monggo ini sudah disiapkan pisang goreng hangat sama kopi hitam khas gunung ini Mas Den. Silahkan dicoba, saut suami Bu Mariati yang mencoba mengalihkan topik pembicaraan supaya Denny dan Feby tidak khawatir. Denny pun sempat izin numpang sholat maghrib, lalu mereka pun berpamitan untuk kembali pulang. Hati-hati ya Mas Denny, hari sudah gelap, jangan lupa berdoa dulu, pesan Bu Mariati setelah menjawab salam dari Denny dan Feby. Konsumenmu aneh banget sih Den, kok betah banget tinggal di tempat sepi seperti ini? Kalau aku sih ogah, ucap Feby sambil memijit-mijit lehernya karena udah merasa capek. Ya namanya juga tanah kelahiran Bu, betah gak betah ya tetap menjadi lingkungan paling nyaman, jawab Denny. Hati-hati ya Bu, pelan-pelan aja, ini kan jalannya nurun gunung, ucap Denny. Iya santai aja, emang maumu kan berlama-lama sama aku, jawab Feby sambil tertawa. Setelah melewati rumah kosong itu lagi, perasaan Denny mulai gak enak. Dia merasa seperti ada yang sedang mengikuti mereka. Denny pun berkali-kali mengecek handphonenya, siapa tahu ada sinyal. Saat Denny sedang fokus ke HP-nya, tiba-tiba, shut, serok. Feby tiba-tiba mengerem mendadak, hingga kepala Denny terjedat dashboard depan mobil. Aduh, ada apa sih Bu kok tiba-tiba ngerem mendadak? Tanya Denny sambil mengelus-elus jidatnya. Tadi kayak ada anak perempuan yang lewat Den, jawab Feby. Mana Bu, nggak ada, saut Denny sambil kepalanya keluar dari jendela, melihat ke samping dan ke belakang. Ya udah kita lanjut aja Bu, kita berdoa saja, sambung Denny. Den, itu apa ya putih-putih terbang di sana? Tanya Feby yang ketakutan, karena di kejauhan mereka melihat ada sekepelebat putih sedang terbang naik dari bawah ke sebuah pohon di pinggir jalan. Udah ayo Bu, kita lanjutkan perjalanan, ucap Denny dengan nada sedikit kencang
supaya Bu Feby segera menjalankan mobilnya. Tidak berselang lama, mobil yang dibawa Denny dan Bu Feby pun terasa berat. Mobilnya kenapa ya, Den? Padahal kita nggak bawa apa-apa di belakang, jalanan juga menurun. Kenapa digas terasa berat ya? Ucap Feby yang coba menahan ketakutannya. Tiba-tiba mobilnya terasa tersendat-sendat, dan sialnya, mobil itu pun mati di tengah hutan yang sangat sepi, tanpa ada rumah penduduk di sekitarnya. Ini gimana, Den? Kenapa mobilnya tiba-tiba mati? Tanya Bu Feby yang sudah tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Coba Bu, saya buka dulu mesinnya. Siapa tahu cuma karena overheat. Ucap Denny yang langsung mengajak Bu Feby turun dari mobil karena letak mesin mobil pickup itu berada di bawah jok. Denny pun menghidupkan senter HP-nya, lalu sok tahu melihat ke arah dalam mesin mobil itu. Saat dia beranjak dan melihat spion tengah, dia sangat terkejut saat dia melihat sesosok kuntilanak sedang duduk di belakang bak mobilnya. Sontak dia pun mengucapkan istighfar. Bu Feby, jangan lihat ke belakang, teriak Denny ke Feby. Karena larangan itulah justru membuat Feby menoleh ke belakang, dan Feby pun terpelanjat kaget. Namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat, seolah-olah ada tali yang mencekiknya, sehingga dia pun tidak bisa berteriak. Kalian sudah berani-beraninya melewati wilayahku malam-malam. Kalian tidak akan aku izinkan pulang. Kalian harus menjadi penghuni baru di gunung ini. Hihihihihi. Ucap sosok kuntilanak itu sambil mengeluarkan tawanya yang sangat menyeramkan. Denny pun sontak memegang tangan Bu Feby untuk mengajaknya berlari meninggalkan tempat itu. Ayo Bu, kita lari. Kita tinggalkan saja mobilnya di sini. Teriak Feby yang seketika membuatnya tersadar dan langsung berlari. Aduh, kakiku. Teriak Feby yang kakinya tersandung batang kayu. Kita berhenti dulu, Bu. Aku lepas ya sepatu Ibu. Sepertinya kaki Ibu terkilir. Ucap Denny sambil menundukkan Feby di atas batu di sebelahnya. Kita di mana ya, Den? Kenapa kita malah masuk hutan dan menjauh dari jalan? Tanya Feby sambil menangis, karena dia sangat merasa ketakutan. Aku juga nggak tahu, Bu. Kita ikuti aja jalan turunan ini. Siapa tahu ini jalan menuju desa terdekat. Jawab Denny sambil memijit halus kaki Feby. Baju seragam kantor mereka pun sudah basah oleh keringat dan kotor terkena semak-semak dan tanah merah. Saat Denny sedang menaikkan kembali sepatu Bu Feby, tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikikan dari atas pohon tempat mereka duduk. Kalian mau kemana? Kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Ucap kuntilanak itu yang seketika membuat Denny menarik tangan Bu Feby untuk lari. Ayo Bu, kita lari, teriak Denny. Kalian jangan lari, akan ku minum darah wanita itu. Ucap kuntilanak itu dengan tawanya yang sangat menyeramkan. Beberapa saat setelah mereka berlari cukup jauh, Den, kenapa kita balik ke sini lagi ya? Ini kan batu tempat kita duduk tadi. Ini juga masih ada bekas sepatu kita. Tanya Feby khawatir. Kalian tidak akan bisa kemana-mana. Jawab kuntilanak itu yang tiba-tiba sudah muncul dan berada di balik pohon dan terbang mendekati mereka. Kuntilanak yang berwajah pucat dengan gigi-gigi taring seperti gergaji, mulutnya sangat lebar hingga ujung bibirnya menyentuh telinga. Matanya yang merah dengan titik hitam di tengahnya membuat Feby hanya bisa memejamkan mata sambil bersembunyi di belakang Denny. Biar aku saja yang tinggal di sini, tapi tolong lepaskan Bu Feby. Ucap Denny sambil segera menyuruh Feby untuk lari. Saat kuntilanak itu terbang ke Denny sambil mengarahkan kuku tajamnya, tiba-tiba cahaya putih keluar dari tubuh Denny. Cahaya putih itu menyelimuti tubuh Denny, seolah melindunginya, sehingga saat kuntilanak itu mengenai Denny, dia pun langsung terpental. Wush, ketubrak. Sialan, ilmu apa yang kamu miliki hingga dapat membuat aku tersungkur?
ucap kuntilanak yang mulai marah. Kuntilanak itu melirik ke arah Feby yang sedang berlari menjauhi mereka, dan langsung melesat mengajar Feby. Dia pun langsung lompat tepat di depan Feby, yang seketika membuat Feby jatuh ke belakang. Mau lari kemana kau? Ucap kuntilanak itu yang tangannya langsung mencengkeram kaki Feby, hingga Feby pun sontak berteriak kesakitan karena terluka oleh kuku kuntilanak yang sangat tajam. Tiba-tiba darah segar merembes mengalir dari dalam rok Feby yang kenakan. Feby pun menjerit kesakitan. Denny, tolong aku, teriak Feby. Denny pun langsung bergegas berlari menuju Feby. Namun tiba-tiba ada akar yang melilit kakinya hingga membuatnya terjatuh. Lepaskan temanku, hai kuntilanak sialan, teriak Denny dari kejauhan saat dia melihat kuntilanak itu mulai membuka mulutnya yang sangat besar dan menjulurkan lijana yang hitam dan sangat panjang ke arah Feby. Feby pun hanya bisa memejamkan mata dan berteriak ketakutan. Tiba-tiba, shut, cepat, terdengar suara sabetan yang disusul teriakan, rasakan ini. Terdengar suara seorang laki-laki dengan baju berwarna putih dan sarung sedang melemparkan tasbih yang langsung membuat kuntilanak itu terpental beberapa meter ke belakang. Siapa kau manusia, berani-beraninya mengganggu makan malamku? Bentak kuntilanak itu sambil kesakitan memegangi pipinya yang terkena sabetan tasbih laki-laki itu. Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang pasti malam ini kamu akan binasa di tanganku, wahai kuntilanak jelek, ucap laki-laki itu. Kuntilanak yang marah langsung melesatkan tali akar yang tadi menjerat Denny yang langsung melesat ke arah laki-laki itu. Serap, ceruk. Tali akar yang menyerang laki-laki itu dengan mudah dia tangkis dan ditebas dengan tangan kosong hingga putus. Sialan, terima ini, ucap kuntilanak itu sambil melemparkan bola api ke arah laki-laki itu. Tapi dengan mudah dia menangkapnya tanpa rasa panas sedikit pun. Ini aku kembalikan seranganmu beserta bonusnya, ucap laki-laki itu sambil tersenyum yang langsung melemparkan api tadi, namun telah ditambah seperti ada api berwarna biru yang menyelimuti api berwarna merah itu. Duar! Suara ledakan yang sangat keras saat api biru itu mengenai makhluk kuntilanak itu yang langsung membuatnya terbakar menjadi asap hitam yang langsung hilang di tanah. Alhamdulillah, gumam laki-laki itu. Ini Mbak Feby ya? Dan itu Mas Denny? Tanya laki-laki itu yang membuat Feby dan Denny kaget. Iya Pak, Bapak kenal saya? Tanya Feby. Saya Rois, saya tetangganya Bu Mariati. Ayo kita balik ke mobil, nanti di sana saya ceritakan, ucap Pak Rois sambil memapah tubuh Feby. Terima kasih ya Pak, sudah menolong kami, ucap Denny membalas. Iya sama-sama, santai aja, balas Pak Rois. Setelah sampai di mobil, Denny melihat Bu Mariati dan suaminya sudah berada di sana. Loh kok ibu di sini? Tanya Denny heran. Iya Mas Denny, setelah Mas Denny pulang, saya langsung mengajak suami saya ke rumah Pak Rois. Beliau ini anak dari kiai yang biasa mengajar ngaji di tempat saya. Saya khawatir setelah mendengar cerita Mas Denny tentang adanya warung tadi. Saya merasa ada yang tidak beres dengan apa yang Mas Denny temui, ucap Bu Mariati menjelaskan. Jadi gini Mas Den, daerah sini itu masih sangat sepi, masih jadi habitat yang sangat disenangi oleh berbagai makhluk yang tak kasat mata. Biasanya sih mereka hanya menampakkan diri menakut-nakuti saja, gak sampai menyerang secara fisik, ucap Pak Rois. Lah terus kenapa Pak tadi kuntilanak itu menyerang kita? Apa kesalahan kita? Tanya Denny. Mas Denny dan Mbak Feby tidak melakukan kesalahan atau mengganggu mereka. Namun, makhluk-makhluk itu mencium darah haid dari Mbak Feby, sehingga membuat mereka menjadi beringas dan brutal. Darah haid adalah makanan favorit bagi para jin jahat untuk menambah kekuatan mereka.
Jawab Pak Rois. "Iya maaf Pak, saya memang sedang haid," saut Feby. "Saya lebih khawatir ke Mbak Feby. Kalau Mas Denny sih, saya nggak terlalu khawatir," ucap Pak Rois kembali. "Memang kenapa Pak? Apa karena saya laki-laki, jadi saya nggak haid?" tanya Denny penasaran. Bukan. Mas Denny ini ada yang melindungi. Dalam tubuh Mas Denny, ada aura putih yang melindungi. Namun, tidak bisa digunakan sebagai senjata untuk menyerang balik. Butuh diasah dengan puasa dan dengan doa-doa tertentu untuk menggunakannya, jawab Pak Rois. Coba nanti sepulangnya dari sini, ditanyakan ke orang tuanya atau ke kakek Mas Denny tentang hal ini, lanjut Pak Rois. Ayo Mas Denny, sebaiknya lanjut pulang. Mobil Mas Denny sudah Bapak benerin. Cuma masalah kaca spion yang kurang presisi, ucap suami Bu Mariati. Iya Mas, kami akan mengantarkan Mas Denny dan Mbak Feby hingga jalan raya, ucap Pak Rois sambil menghidupkan mobil Suzuki Katana miliknya. Selesai. Seru banget ya kisah Denny ini. Dia yang berniat baik menunaikan tugasnya mengantar kendaraan konsumen, namun justru dia dan Feby mengalami sebuah pengalaman yang sangat menakutkan. Jika keadaan Feby tidak sedang haid, mungkin mereka tidak akan diganggu dan diserang se-ekstrim itu. Tapi sisi baiknya adalah di sini Denny jadi tahu kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya yang secara otomatis melindungi dia sesaat terjadi bahaya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan kisah si Denny. Jika teman-teman ingin mendengarkan kisah Denny selanjutnya, jangan lupa like, share, and subscribe video ini, supaya kami semakin bersemangat membuat konten-konten kisah horor selanjutnya. Jika ada salah-salah kata atau kesamaan penulisan nama dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niatan kesengajaan dari kami. Ini hanya karangan dari penulis saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.